Itu kalau orang Madura itu punya peribahasa juga, kalau sapi yang dipegang itu tambangnya. Tapi kalau manusia, bahasa dan lisan dan ucapannya itu yang sangat, sampai saat ini pun masih kental bahasa itu. Jadi kami mohon kepada Ibu Khofifah tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan apa kabar sahabat IKOMA, Indonesia Culturation of Madura. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Pipih Kurnia di One Voice, Satu Suara. Dan saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Rijal Yusri selaku tokoh Madura yang berada di Serang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Langsung saja ke pertanyaan ya Pak. Baik. Iya, akhir-akhir ini banyak sekali suara-suara yang kita dengar mengenai isi pidato dari Ibu Gubernur Khofifah, di mana Ibu Gubernur Khofifah berpidato pada saat harlah di Bangkalan, Madura, menyatakan bahwa di Madura akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Sebagai tokoh Madura yang ada di Serang, bagaimana perasaan Bapak dan apa tanggapannya? Bukan tokoh masyarakat Madura yang ada di Banten, bukan, tapi kebetulan saya di Serang ini dibentuk selaku seksi Quranian. Kalau memang Ibu Khofifah selaku gubernur memberikan janji seperti itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan buat kami. Tentunya dari pribadi saya, kalau memang itu betul-betul bisa dipegang apa yang dijanjikan oleh Ibu, seperti itu. Iya, pada saat ini kan banyak sekali ya, terutama dari IKAMA sendiri, Ikatan Keluarga Besar Madura, dan juga para masyarakat Madura khususnya sangat mengharapkan sekali pembangunan dari Indonesia Islamic Science Park ini segera direalisasikan. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan atau pergerakan yang memang akan disegerakan untuk pembangunan ISP itu. Nah, komentar dari Bapak seperti apa? Menurut berita yang saya terima dari beberapa bulan yang silam itu, memang dari Ibu Khofifah itu tentang Indonesia Islamic Science Park itu betul-betul mau direalisasikan, seperti itu. Tapi pada kenyataannya Allah alam, kita hanya berharap mudah-mudahan terwujud apa yang dicita-citakan oleh dan kemauan dari Ibu Khofifah tentunya. Iya, apalagi mengenai pembangunan tersebut kan sudah ada perpresnya Pak. Berarti kan ketika sudah ada perintah harus segera bergerak untuk segera dibangun seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ada suatu pergerakan gitu. Kalau memang benar-benar di Madura itu akan dibangun Indonesia Islamic Science Park itu. Iya, kalau menurut saya sekaligus saya mohon kepada Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, ya kami berharap, artinya jangan sampai apa yang pernah beliau katakan itu memberikan sebuah perasaan terhadap orang Madura. Tentunya mereka kan sangat berharap, orang Madura itu sangat bangga dan gembira sekali mendengar hal itu. Tapi namun kenyataan seperti itu, ya mungkin kami berharap kembali kepada Ibu Khofifah tentunya supaya agar cepat direalisasikan seperti itu. Jangan sampai, kata Al-Quran mengatakan, jangan sampai kalimatan takhruju min afwahim iyaqulu illa kadziba. Jangan sampai kata-kata yang sudah diluncurkan ternyata tidak sesuai fakta. Nah, itu yang kami tidak puas dengan hal. Berarti secara tidak langsung sebagai tokoh Madura yang ada di Serang ini benar-benar mengharapkan ya untuk segera mungkin direalisasikan pembangunan Indonesia Islamic Science Park, seperti itu Pak. Untuk Serang ya mungkin minoritas sudah pada dengar, karena mulut ke mulut untuk masalah janjinya Ibu Khofifah itu memang sudah didengar oleh masyarakat Madura tentunya yang ada di Serang, seperti itu. Seandainya pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini tidak direalisasikan oleh Ibu
Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Hovifah. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai tokoh Madura? Ya kalau tanggapan saya, kalau nggak ada realisasinya ya tentunya malu gitu. Malu ya Pak? Malu, artinya ini menyangkut perasaan orang Madura yang selama ini sudah dibangga-banggakan, ya. Dan mereka bilang juga apa yang dikatakan Ibu Hovifah itu tidak mungkin bohong gitu, seperti itu. Tapi ketika beliau membohongi kami, tentunya orang Madura ya wallahualam apa yang terjadi, istilahnya kecewa seperti itu. Sangat kecewa Sangat sekali kecewa apabila itu tidak direalisasikan. Ya kalau orang Madura itu gini, ya ini maaf ya, orang Madura punya peribahasa, daripada putih mata, daripada putih mata lebih baik putih tulang, seperti itu. Jadi Ya, kalau artinya itu daripada malu lebih baik mati, seperti itu bahasanya. itu peribahasa dari Madura ya. Seperti itu peribahasa. Dan yang kedua, itu kalau orang Madura itu punya peribahasa juga, kalau sapi yang dipegang itu tambangnya. Ya. Tapi kalau manusia, bahasa dan lisan dan ucapannya itu yang sangat, sampai saat ini pun masih kental bahasa itu, seperti itu. Masih dapat diperjuangkan untuk hal itu. Jadi kami mohon kepada Ibu Hovifah, tentunya sangat berharap sekali kepada Ibu selaku Gubernur Jawa Timur. Kami berharap jangan sampai orang Madura dikecewakan, karena itu menyangkut perasaan. Nah, kira-kira menurut Bapak Rizal nih, ya menurut pandangan dari Pak Rizal, adakah indikasi politik dalam pidato Ibu Hovifah, Pak? Dalam pidato Ibu Hovifah itu saya wallahualam saya tidak tahu, karena itu menyangkut hati seseorang ya, tidak tahu. Yang jelas mudah-mudahan apa yang telah diungkapkan, yang dijanjikan oleh Ibu Hovifah itu benar, seperti itu. Karena jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Apa bunyinya di situ? Wa idza laqul ladzina qalu amanna. Ketika rombongan-rombongan itu setelah ketemu dengan orang Madura atau orang Jawa Timur, saya nanti begini begitu, amanah, tetap saya begini begitu. Tapi setelah wa idza khalau ila syayatinihim, setelah beliau kembali kepada gubuknya, kembali kepada kediamannya, inna ma'akum, inna ma'anah mustahziun, hanya diketawain umpama. Itu Allah lapangan tidak tahu. Kalau Ibu menanyakan tentang ada unsur politik atau saya Allah tidak tahu. Tapi jangan sampai seperti itu, kembali kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah juga, seperti itu. Tapi saya yakin kalau Ibu Hovifah itu sudah mengingkari janjinya, saya yakin. Benar-benar yakin ya Pak? Atau ada rasa keraguan tersendiri Pak mengenai pidatonya Ibu Hovifah? Kalau saya pribadi mengenai masalah pidatonya Bu Hovifah itu saya tidak ragu. Tidak ragu? Tidak ragu, sama sekali tidak ragu. Apalagi Bu Hovifah itu termasuk keislamannya dan tingkat keimanannya sudah luar biasa menurut saya, seperti itu. Insya Allah saya yakin Ibu Hovifah tidak bohong. Berarti Bapak benar-benar yakin sekali ya dengan apa yang Ibu Hovifah bicarakan dalam pidatonya itu? Kalau saya pribadi itu sangat percaya. Apalagi mayoritas orang Madura itu sebetulnya sudah merasa nyaman dengan adanya Ibu Hovifah, itu merasa nyaman dan sayang gitu ibaratkan ya. Jadi jangan sampai atas rasa nyamannya mereka di Madura, kasih sayangnya itu jangan sampai dikecewakan, seperti itu. Iya. Nah kalau sampai Ibu Hovifah itu berbohong, kecewa besar orang Madura. Sangat kecewa sekali. Sangat ya? kecewa. Kalau sampai itu tidak terjadi. Iya. Saya juga walaupun ada di Serang, seolah-olah saya itu ada di Jawa Timur gitu, punya ibu tercinta, seperti itu. Iya. Ibu Hovifah menjadi sebuah kebanggaan sehari-hari. Ibu Hovifah orang yang paling mantap menurut saya, seperti itu. Kepekaan sosialnya sangat tinggi, tentang membina budaya internal Madura juga sangat luar biasa. Seperti itu. Jangan sampai dikecewakan. Dikecewakan.
Terima kasih Bapak Rizal atas waktunya, atas obrolan, masukan, kritik dan sarannya, atas komentarnya juga gitu. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua cepat terwujud. Amin, gitu. amin, Allahumma amin. Kalau sapi yang dipegang tambangnya, kalau manusia yang dipegang omongannya. Itu kata Bapak Rizal Yusri ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih pemirsa dan sahabat Ikom atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.